Para hadirin hadirat yang kami hormati, mengapa kita harus kita perjuangkan ketauhidan kita dan ketakwaan kita? Apakah kita belum bertauhid? Apakah kita belum takwa? Ya, kita syukur sedikit banyak kita sudah bertauhid dan bertakwa. Tapi persoalannya, apakah ketauhidan kita dan takwa kita ini sudah betul-betul takwa yang betul-betul haqqatuqatih, yang betul-betul, dan bertauhid kepada Allah yang betul-betul murni, ikhlas, tiada kotoran-kotorannya. Karena Allah SWT memerintahkan kepada kita, menuntut pada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan jin dan bangsa manusia melainkan untuk ibadah kepadaku. Jadi gini, kita hidup di dunia ini semata-mata dituntut oleh Allah untuk ibadah, tidak untuk lainnya Allah. Orang tidak mungkin akan ibadah murni ikhlas 100% selama imannya juga belum murni dan ikhlas 100%. Jika imannya masih belum betul-betul iman yang sungguh-sungguh, tidak mungkin dia akan bisa takwa yang sungguh-sungguh. Dan jika dia belum bisa takwa yang sungguh-sungguh, tidak mungkin dia akan bisa menjadi orang yang ibadah sungguh-sungguh sebagaimana yang dikehendaki Allah, yaitu betul-betul ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di sana, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada aku menciptakan manusia illa hanya untuk menciptakan ya'budun, supaya beribadah senantiasa dan seterusnya, ilmu dorek, dalam keadaan dan berkelanjutan. Ya'budun menunjukkan sedang dan akan berkelanjutan. Ya'budun untuk beribadah kepada Allah SWT. Tadi sudah disinggung, apakah betul hidup kita 24 jam untuk ibadah kepada Allah, kuantitasnya, dan apakah kualitasnya sudah betul-betul murni hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini persoalan. Dan akibat ibadah yang kurang murni, maka ibadahnya, sholatnya ini tidak dapat ia merasakan, sehingga banyak orang yang ibadah merasa wajib dan perlu diwajibkan oleh Allah karena dia tidak merasakan asar dari ibadah itu. Padahal dikatakan bahwa ibadah seseorang ini asalnya bukan kepada Allah, tapi kembali kepada abid itu sendiri. Allah tidak membutuhkan sebenarnya ibadahnya hambanya. Tapi mengapa pada abid, orang yang ahli ibadah, masih harus ada kata wajib? Disitu menunjukkan bahwa para abid sesungguhnya ibadahnya belum dapat ia rasakan, sehingga ibadah belum merupakan kebutuhan, tapi adalah beban kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Tadi saya bisa dengar melalui radio, tadi sampaikan oleh Pak Kiai Zainuddin, apakah Allahu Akbar kita ini sudah betul-betul hadir hati kita sehingga kita merasakan audensi kepada Allah, sebagaimana seorang kekasih beraudensi kepada mahbubnya, ia merasakan ketentraman dalam jiwanya, kenikmatan sakinah hatinya, merasakan cinta yang murni, atau dia sebenarnya wajibah. Maka orang-orang yang betul-betul muhibbin, yang ahli ibadah, dia akan merasakan betapa nikmatnya orang yang udum suan kepada Allah Ta'ala, sehingga ada satu kebutuhan, bahkan dia rindu senantiasa. Para hadirin yang kami hormati, bahkan dalam ya'budun tadi menunjukkan senantiasa, illa liya'budun, sehingga kehidupan itu senantiasa tidak terputus. Bagaimana kita bisa ibadah 24 jam penuh, ibadah kepada Allah dan murni, tidak ada kotoran-kotoran yang mengotori ibadah?
Para hadirin yang kami hormati, mungkin kita akan bertanya, mungkinkah kita akan ibadah 24 jam penuh? Apakah kita tidak bekerja, tidak ke kantor, tidak belajar? Para hadirin yang kami hormati, disinilah persoalannya. Banyak kita belum memahami ibadah itu bagaimana. Ibadah yaitu melakukan perintahnya Allah atau menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini secara ijmal, secara global. Kalau sholatnya ada syarat-syaratnya. Ibadah di sana ya butuh ibadah. Ibadah yaitu melakukan perintah karena Allah dan menjauhi larangannya karena Allah. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang diniati karena perintah Allah dan menjauhi perbuatan yang dilarang Allah karena Allah, itu termasuk ibadah. Ini pun juga diperkuat oleh hadis, innama a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, bahwa sesungguhnya suatu perbuatan itu tergantung pada niatnya. Jika diniati ibadah, jadilah ia ibadah, dan jika dia tidak diniati, ibadah. Karena itulah para hadirat di dalam perjalanan hadiah, di samping tadi diberi amalan suatu hadiah, yaitu diberi tuntunan lillah. Semua perbuatan kita, tidur kita, makan kita, mandi kita, sekolah, ke kantor, apapun asal tidak dilarang oleh Allah, supaya diniatkan untuk mengikuti perintah Allah. Saya bekerja bukan semata-mata cari uang, tapi perintahnya Allah. Saya mengaji, belajar, sekolah bukan karena ingin mencari gelar, ingin mencari ilmu untuk kerja, tapi karena perintah Allah. Saya mandi karena perintah Allah. Saya tidur karena perintah Allah. Saya makan, saya minum, saya berpakaian, saya apapun. Kalau sudah demikian, maka tidurnya, diamnya, makannya, mandinya, berpakaiannya, ngajinya, apalagi ibadahnya, itu menjadi ibadah. Ini tuntut Allah 100%. Kemudian tidak boleh tercampuri karena lain. Misalkan saya bekerja di samping karena Allah, ya karena cari uang, ini namanya masih mendualis. Di samping melakukan perintahnya Allah, juga menjalankan keinginan. Karena ingin uang, dia melakukan perintah, berarti menjalankan perintahnya keinginan, dan keinginan itu nafsu. Maka manusia ini berarti menjalankan perintahnya Allah dan menjalankan perintah nafsu. Terus orang ini masih beribadah kepada Allah, juga beribadah pada nafsunya sendiri. Syirik indal arifin. Indal arifin, orang syirik sudah, karena dia melakukan ibadah bukan karena Allah, karena keinginan. Inilah pemurnian ibadah. Sehingga lillah, ini adalah betul-betul hanya karena Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut disembah, tiada Tuhan yang perintahnya bukan kecuali perintahnya Allah Subhanahu. Sedangkan kita tadi melakukan perbuatan kerja karena perintah Allah dan karena ingin cari uang, berarti ini perintah nafsu. Orang ini masih syirik. Ini karena dalam ibadah masih kecampuran syirik, ya belum murni. Kedua, billah, la haula wala quwata illa billah. Bahwa kita tahu zat yang maha kuasa, zat yang maha mengetahui, zat yang maha memiliki, zat yang maha segalanya, Allah SWT. Bidzatihi, binafsihi. Tapi kalau kita billah, kita alim billah karena Allah. Kita bisa melihat billah karena Allah, tapi Allah binafsihi, ya, dengan dirinya sendiri. Maka kita harus menerapkan billah, la haula wala quwwata illa billah. Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Ketahui ya Muhammad, yang memanah bukan kamu saat kau melepaskan anak panah. Ketahuilah itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang memanah. Jelas di Al-Qur'an. Bahkan ada lagi, wa ma wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu sekalian dan apapun yang kau lakukan. Sehingga di sini kita tidak boleh sama sekali mengaku diri kita berkemampuan.
Kita mengaku bisa melihat, tidak boleh, karena yang melihat itu Allah, kita diperlihatkan. Kita mengaku mendengar, tidak boleh, karena kita dengar ini Allah yang mendengarkan. Kita bisa sekolah mengaji, tidak boleh mengaku, karena yang menggerakkan kita. Istilah Sang Kalijogo seperti wayang, kita hanya digerakkan, namanya billah. Sehingga orang ini tidak ada aku sama sekali, dan aku inilah malapetaka, sumber segala nafsu. Sehingga ketika Allahu Akbar, jika masih ada aku, berarti orang itu masih ada ujub, riya. Barang siapa dalam ibadah, terutama sholat, ada ujub atau riya, maka ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa dalam sembahyang merasa dirinya bisa ibadah, berarti dia merasa memiliki sebuah kebaikan ibadah. Barang siapa merasa memiliki kebaikan, huwa ya minal ujub, melakukan ujub dia. Dan ujub syirik walau kofian. Para hadirin yang kami hormati, disinilah bahwa iman kita, ibadah kita belum murni. Orang yang lillah dan billah, inilah orang yang bisa menerapkan asyhadu alla ilaha illallah, atau orang yang telah makrifat bidzauqi, dengan perasaan. Karena makrifat itu ada beberapa tingkatan, ada makrifat bil ilmi, baik ilmu akli atau ilmu akli. Kedua, zauq bil zauq. Makrifat bil ilmi, nakli, kita melihat kul wallahu ahad Allahu samad, dengan itu kita tahu Allah. Bil ilmi, bil akli, sebagaimana Nabi Ibrahim dalam tafakur saliknya, tafakur siapakah Tuhan, matahari dianggapnya Tuhan, ternyata tenggelam. Patung dianggap Tuhan, ternyata tidak bisa. Maka akhirnya dengan akalnya dia ketemu Tuhannya, bil akli. Bil ilmi, bil ilmi tidak ilmi akli, ini ilmiah. Ibaratnya seperti saya melihat peta Kalimantan tapi masih ada di Kediri. Kami yakin cabai itu pedas, tapi kami belum merasakan pedasnya cabai. Ini namanya bil ilmi. Iman juga begitu, iman bil ilmi, maka dia belum merasakan imannya. Orang yang betul-betul merasakan imannya, dirinya tidak akan berani sama sekali mengaku haknya Allah Subhanahu. Orang yang masih berani mengaku haknya Allah, orang ini imannya palsu. Allah punya hak, sifat-sifat kudrah, iradah, wujud, qidam, baqa, ilmu. Ini haknya Allah. Orang yang iman tidak akan berani mengaku ilmu, memiliki sifat ilmu, karena sifat ilmu sifatnya Allah SWT. Sedangkan ilmunya makhluk atau kita billah. Kalau ilmunya Allah binafsihi, Allah ilmu binafsihi. Kalau kita ilmu billah, Allah wujud binafsihi. Kalau kita wujud billah, maka orang yang iman adalah betul tidak akan berani mengaku haknya Allah. Mengaku hidup saja tidak berani, hidupnya dihidupkan Allah, geraknya digerakkan Allah, ibadahnya Allah, sama sekali tidak ada ananiah. Dan orang yang sudah tidak yang ananiah ilah, maka bebas dari ujub, riya dan takabur orang ini. Ini sama ma'rifat risalah, ma'rifat ilahiyah. Kemudian ada lir rasul, di samping lillah kita niatkan untuk mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bil rasul, di samping billah sadar yang gerakan Allah. Kalau bil rasul sadar, iman kita, Islam kita adalah jasa Rasulullah SAW. Tanpa Rasulullah kita tidak akan iman, karena utusan ada Rasulullah. Tanpa dibimbing oleh Nabi, kita tidak akan ada yang iman. Maka iman kita, Islam kita ini adalah jasa Rasulullah. Karena itu kita harus sadar bil rasul, di samping lir rasul, bil rasul inilah adalah zauqiyah ma'rifat risalah. Maka asyhadu an la ilaha illallah dengan lillah dan billah. Kalau asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan lir rasul bil. Orang yang telah zauq lillah dan billah, lir rasul bil rasul, dengan dilatih setiap saat dan dipupuk amalan salat hajiyah hingga sampai ditajalli oleh Allah Ta'ala.
Karena usul kepada Allah ini tidak akan bisa melihat Tuhannya tanpa ada tajalinya Allah. Adapun lillah dan billah itu latihan riyadhah, latihan-latihan yang harus diterapkan dalam hati, dipupuk dengan amalan sholat waidiyah, sehingga disyafaati Rasulullah SAW, tusilu ilallah subhanahu wa ta'ala min ghairi syaikhin, bisa usul kepada Allah tanpa ada guru. Tapi kalau tidak bisolawah, wajib la buddha fiha, di dalam amalan harus sholawah seorang mursyid al-kamil mukamil, wa illa dakhalha syaitan fala yuntafi'u bih, dan jika tidak ada guru yang kamil mukamil, maka syaitan akan ikut campur dan orang itu tidak akan terasa. Para hadirin yang kami hormati, untungnya orang yang lillah billah ayil ma'rifah ilallah, dzarratun min a'malil qalbi khairum min amsalil jibal min a'malil jawari. Sedetik ibadahnya orang yang hatinya sadar ma'rifat kepada Allah, billah dan billah di rasul. Ini sama dengan segunung ibadahnya orang yang tidak sadar lillah dan billah. Mengapa? Sebagaimana kami katakan tadi, bahwa orang yang lillah billah bebas dari syirik, ibadahnya murni karena perintah Allah, tidak karena keinginan, tidak ingin karena takut neraka, tidak karena ingin surga, semata-mata lillahi ta'ala. Dan billah dia murni, tidak ada aku dalam dirinya. Maka orang yang lillah billah, yang sungguh-sungguh dia Lailatul Qadar, di ayyi makan, di mana pun berada, maka dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah, dikatakan waktu-waktuku adalah Lailatul Qadar. Karena beliau telah usul ilallah, maka dia menyatakan semua waktuku adalah Lailatul Qadar. Kalau orang yang tidak lillah billah, otomatis dia mengaku bisa ibadah, mengaku menjadi ahli ibadah, mengaku menjadi orang alim, mengaku dia orang ampuh, mengaku, dan aku inilah nafsu yang menjerumuskan manusia ke jurang kehinaan. Karena itulah orang yang lillah billah adalah orang yang sadar ma'rifat Allah. Tapi latihan lillah dan billah sebagai orang saleh dalam dunia thariqah, maka bapak yang thariqah atau isa saleh, orang yang ngambah dalam menuju Allah, ayil muridun, orang yang menginginkan sadar ma'rifat pada Allah. Jika yang digunakan harus sholawat, pasti ada guru yang kamil mukamil. Jika tidak ada guru yang kamil mukamil, ini nanti akan terperosok. Banyak para salikin yang tidak sampai pada Allah akan terperosok, bahkan terjerumus, mengkacaukan antara syariat dan hakikat. Padahal dikatakan hakikatun bila syariatin batilatun, hakikat yang tanpa syariat batal. Mengapa ulama menyampaikan ini? Karena banyak minas salikin ayil muridun yang bila tahta syekhil arif, tidak di dalam asuhan seorang guru yang kamil mukamil, tahala syaitan. Dia bisa membahas soal lillah dan billah, dia bisa membahas soal ma'rifat, tapi hatinya tidak ma'rifat karena hatinya belum sampai pada Allah. Pada saat dia hatinya belum sampai pada Allah dan tidak dibimbing seorang guru yang kamil, syaitan mau masuk di dalamnya. Maka bisikan demi bisikan syaitan akan datang. Wahai muridun, wahai salikun, kata iblis dalam dirinya, kau telah ma'rifat kepada Allah, kau telah sadar pada Allah lillah billah, sudah tidak ada bedanya lagi ibadah dan tidak ibadah. Maka ibadah kau ma'rifat sudah termasuk ibadah. Bisikan-bisikan ini terjadi pada salikun sejak zaman dahulu kala, sehingga dia terperosok, akhirnya justru tidak menjalankan perintahnya Allah Subhanahu dengan alasan nafsiyah, aku sudah sembahyang daim. Sehingga banyak orang tasawuf yang tidak sampai kepada Allah, dia merasa sudah ma'rifat kepada Allah, sehingga dia berani meninggalkan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak sekali. Karena itu kita waspada, jangan-jangan diri kita dikuasai nafsu. Yang kita bahas ma'rifat, yang kita bahas sadar pada Allah, tapi kita jauh dari Allah, bahkan ibadah kepada Allah pun kita abaikan.
Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam Uzlah, ketika itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sahibut Thariqah Qadiriyah, ini uzlah, kemudian ada sinar yang bercahaya pian, ini kalau dimanakin selama ada sinar yang bercahaya terang benderang, kemudian ada suara, ya Abdul Qadir Jilani, hai Abdul Qadir Jilani, kau telah sampai kepada Tuhanmu, kau telah ma'rifat al-kamil, sudah cukup tobatmu diterima semua Allah, amal ibadahmu diterima, maka cukuplah kamu, tidak perlu lagi kau ibadah, karena kamu senantiasa ibadah batin sudah. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Ya iblis, pergi kamu, kamu iblis yang akan menjerumuskan aku. Kemudian iblis itu bertawa, kemudian iblis bertanya, ya Abdul Qadir Jilani, bagaimana kau tahu kalau saya iblis? Padahal sudah 70 orang ulama-ulama besar salikin dan muridun saya jeromoskan kenal, akhirnya meninggalkan ibadah pada Allah. Syekh Abdul Qadir Jilani menjawab, aku tahu karena perintahmu meninggalkan syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka para hadirin, mari kita waspadakan diri kita. Jika kita belajar ma'rifat kepada Allah, wahai pengamal wahidiyah, kemudian kita melalailah bila ada sepercik keinginan, kemauan, pendapat bahwa ibadah telah cukup, tidak perlu ada ibadah zahir, itulah iblis dan syaitan telah masuk dalam hati kita. Mari pengamal wahidiyah, sebelum Israel datang, kita tobat dan kembali kepada Allah. Banyak tokoh-tokoh yang tidak sampai itu nafsu. Bahkan Bayai Abdul Majid menyampaikan, awas nafsu, ada hijab zulmah, ada hijab nur, ada penghalang menuju Allah, zulmah, hijab zulmah, maksiat, maksiatul jawarih atau maksiatul qalbi, ini hijab zulmah. Hijab nur yaitu amaliyah, baik amaliyah zahir, amal batiniyah. Beliau ahli beramal diaku, lah mengakui adalah ketutup hatinya kepada Allah. Kemudian dia merasa telah bilah kena hijab, akhirnya dia tertutup, tidak mau ibadah kepada Allah. Ini waspada pengamal wahidiyah. Orang yang sadar kepada Allah, orang yang ma'rifat kepada Allah, tentunya dia makin takut kepada Allah SWT, makin menjalankan perintahnya Allah SWT, sedetik pun tidak berani meninggalkan, senantiasa curiga dan suudzon kepada nafsunya. Setiap bisikan, setiap keinginan, setiap idrok fi qalbi, baik idroknya itu berdasarkan ilmiah, tetap dicurigai itu nafsu, karena nafsu sangat pandai sekali. Jika dia seorang alim, nafsunya juga alim. Jika dia seorang penguasa, nafsunya adalah penguasa. Jika dia orang aghnia, maka nafsunya aghnia. Ingat, maka banyak orang alim tidak sadar dituangkan nafsu. Perasaannya inilah ijtihadul ilmi, dia menggali ilmu, kemudian idrok, pada idroknya tadi ditumpahi oleh nafsu menggunakan ilmu yang dimiliki, sehingga hasil ijtihadnya menentang pada Allah, tidak sadar karena dia ngotot dengan ilmunya itu. Para hadirin yang kami hormati, maka kalau sudah demikian ini, orang tidak bisa membedakan jeromos dan tidak jeromos, karena nafsu itu berubah menjadi ilmunya dia. Hanya guru yang kamil yang mampu melihat itu nafsu. Kalau kita terjerumus maksiat, jelas kita tahu, saya terjerumus maksiat. Tapi kalau kita terjerumus dalam amaliyah, kita tidak tahu. Kita menganggap makin tinggi amal kita, makin banyak amal kita anggap itu benar, ternyata amal kita adalah palsu belaka. Dan dia tidak merasa bahwa dia telah terjerumus dalam nafsu amaliyah. Karena itulah Bayai Qaddasullah Abdul Majid Mu'alif atau pengarang media senantiasa memesan pada kita, waspadalah, waspadalah kepada nafsu yang senantiasa ingin menguasai dan menjajah kita. Para hadirin yang kami hormati, karena itu mari lillah billah lirrasul birasul, hendaknya kita sungguh-sungguh kita tetapkan. Kedua, janganlah hati kita terpengaruh oleh dunia. Dunia ini tipuan belaka. Dunia kita gunakan untuk fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk tujuan hidup.